Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Idai Official ya. Oke, alhamdulillah ya. Ya, saya di Alhamdulillah saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri ya 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila saya ada salah kata, tolong dimaafkan atau ucapan saya yang kurang baik atau menyinggung hati teman-teman semua para penonton setia Idai Official ya. Saya meminta maaf ya. Oke, jadi ya hari ini saya akan membahas timnas ya. Beberapa pemain sudah dipanggil dan sudah ikut latihan dan ada juga sudah dicoret ya. Dan ini banyak sekali ya, memang banyak sekali yang berstatement juga karena banyaknya banyaknya hujatan-hujatan yang datang gitu ya. Sebenarnya kalau di konten TikTok saya sudah sering bilang ya, bahkan setiap ada Garuda calling saya bilang gitu ya. Tapi saya di TikTok ini tidak berstatement, kayak saya sudah malas menjelaskan, tapi saya akan berstatement di sini ya. Gini ya, jadi apa ya? Banyak komenan-komenan yang mungkin kurang memuaskan, menyenangkan ya datang kepada pemain Persib Bandung yaitu Beckham Putra ya. Saya di sini berdiri bukan sebagai fans Persib Bandung ya, karena saya di sini berdiri menjadi fans timnas gitu ya. Ya, karena memang ini bukan ranahnya rivalitas kita antara Persib Persija atau dan lain tim lain gitu. Ya, ini ya fokuslah ke satu nama yaitu timnas Indonesia, jangan sampai ada saling membenci. Ya, kita tetap dukung semua pemain yang dipanggil oleh coach John Hotman ya, pokoknya itulah Herman. Tapi nggak gitu bisa bahasanya. Ya, jadi ini banyak sekali sih komen-komenan yang kenapa sih Beckham Putra di di dipanggil gitu. Malah saya ingin bertanya ya kepada teman-teman semua yang bilang seperti itu, kenapa Beckham Putra dipanggil oleh coach John Hotman gitu ya. Kenapa? Saya akan bertanya kepada kalian, kenapa kalian bisa bisa ngomong seperti itu gitu. Kalian harus cari tahu dulu, sekarang siapa yang ada di posisi itu? Yang ada di posisi Beckham. Yang bisa beberapa posisi seperti Beckham, Marcelino cedera. Ya, paling Marcelino. Witan, Witan di Persija jadi cadangan. Ya, dan mungkin ya Witan juga sekarang memang sering gitu ya jadi dimainkan. Cuma Beckham juga memang belakangan ini dia cadangan gitu. Cuma dia kan menunjukkan performanya. Witan juga sama. Cuma ya itu tuh. Karena ada Ratnar Alat Mangun, ada juga Oleh di depan ya. Ada Mauro Gilstra. Nah, kalau kalian menanyakan gitu, kenapa Beckham dipanggil? Saya malah yang ingin bertanya juga ya. Kenapa Mauro Gilstra yang dipanggil? Kenapa bukan Hoki? Kenapa Hoki yang dicoret? Itu aja ya. Itu aja dari saya. Ya, kenapa gitu? Dari mulai segi menit bermain, ya memang Mauro Gilstra jelas ya memang dia pernah bermain di liga luar, sedangkan Hoki tidak gitu. Tapi kenapa gitu? Saya bertanya gitu. Kalian bertanya kenapa Beckham yang dipanggil? Saya sudah jawab itu karena Marcelino yang biasanya berdiri di posisi Beckham, dia sekarang cedera. Gitu. Jadi Beckham tidak mau Beckham
Beckham juga sedang perform gitu ya. Nah ini saya bertanya, kenapa Mauro Gilstra bukan Hoki Caraka, sedangkan menit bermain lebih bagus Hoki Caraka, gol Hoki Caraka sudah 4 ya. Bahkan Hoki tidak pernah tidak bermain gitu ya, kecuali akumulasi ya, kecuali akumulasi Hoki itu ya. Dia selalu bermain, selalu jadi starter, hampir selalu menjadi starter gitu ya. Itu Hoki. Kenapa gitu? Karena itu sudah pilihan George Hotman gitu ya. Makanya kalian ngomong kenapa Beckham dipanggil gitu. Itu sudah pilihan pelatih, kebutuhan pelatih gitu. Gitu pokoknya ya. Ya itu sudah kebutuhan pelatih. Jadi mau siapapun yang ditarik, mau siapapun yang dipanggil oleh George Hotman, itu sudah keputusannya. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa membantah itu. Ya sudah, kita mungkin ini sudah menjadi jalannya bagi John Hotman. Ya, untuk bisa memenangkan beberapa laga di FIFA Series ini. Gitu ya. Jadi tolonglah buat teman-teman semua. Ya, saya tidak tahu, saya tidak ingin mengatakan dari supporter mana. Mungkin ini oknum gitu ya. Tapi saya lihat ini yang bilang followers itu banyak ya. Ya, followers banyak bisa-bisanya loh. Bisa-bisanya loh bilang seperti ini. Dia membenci sebisanya saya tidak mengerti karena ini banyak di sosial media ada yang komen saya lihat apa Instagramnya followersnya banyak gitu. Tapi dia bisa-bisanya ngomong seperti itu. Kenapa harus Beckham? Kenapa dia komen itu Beckham nanti kunciin aja di locker room gitu. Kenapa gitu? Dia follower banyak harusnya kalau misal selebgram atau konten kreator atau ya memang ya yang aktif di sosial media dia harus bisa mengendalikan media sosialnya gitu ya. Jadi jangan sampai harus seperti itu. Dan mungkin dia juga sekarang banyak yang nge-DM. Bahkan saya juga nge-DM. Apa maksud dia? Saya mau tahu apa maksud dia gitu. Ya, dia ngomong seperti itu apa maksudnya? Pasti ada maksud dong. Semua orang ngomong itu pasti ada maksudnya gitu. Ngomong seperti itu pasti dia ada maksudnya. Maksud dia mau apa gitu. Itu aja lah. Ya. Jadi pemanggilan pemain-pemain yang dipanggil oleh John Hotman ini mungkin itu kebutuhan ya. Semua pelatih pasti mempunyai ya tidak mau berboros-boros gitu ya. Dia pasti menyesuaikan kebutuhannya. Sepertinya ya saya pindah ke Persib Bandung. Seperti gini ya. Sekarang kemarin ya kebutuhan Persib itu di LB ya datangkan siapa? Levin Kursawa. Sebenarnya padahal Putros bisa dimainkan di situ. Kenapa? Kebutuhan pemain yang menggantikan Zalnando itu natural di situ. Dan Kurzawa sekarang juga natural di posisi LB. Ya, Putros naturalnya bukan di situ. Putros naturalnya di kanan RB. Ya, jadi kebutuhan Bojan adalah LB. Tuh, intinya itu. Ini sesuai kebutuhan. Kenapa Bojan mendatangkan Deddy Kusnandar enggak Joy Pelopesi mengembalikan Deddy Kusnandar enggak Joy Pelopesi? Sebenarnya bisa mendatangkan Joy Pelopesi. Kenapa harus Deddy Kusnandar gitu? Karena itu sesuai kebutuhan Persib. Ya, mungkin tipikal Dedi itu tipikal yang diinginkan oleh Bojan. Mungkin Joy bukan tidak seperti Dedi gitu, yang diinginkan Bojan gitu ya. Itu sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhan Bojan seperti apa? Dan ini pun kembali ke timnas. Si coach John Hartman pun itu pasti memanggil itu sesuai kebutuhan. Tidak makanya ada yang dicoret. Kenapa? Mark Locke dicoret. Ya saya wajar Mark Locke coret wajar. Saya tidak marah. Mark Locke coret saya tidak marah karena wajar. Mark Locke baru saja cedera.
Mark Klok kayak baru saja cedera gitu. Dan dicoret pun wajar. Saya tidak memasalahkan itu. Tapi ini Beckham. Beckham kenapa? Kalian apa menghujat Beckham seperti itu di sosial media? Ya, Beckham tidak layak lah. Beckham ginilah gitulah gitulah. Kalian lihat Beckham bermain laga lawan apa? Lawan Jepang. Ya, kemarin laga lawan Jepang. Emang ada yang main serius? Emang ada yang main bener? Semua sama. Di laga lawan Jepang itu semua pemain Indonesia itu diajarkan latihan oleh para pemain Jepang. Kalian bisa lihat di situ. Kalian tidak bisa hanya menyalahkan satu dua orang dong. Kan gitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan satu atau dua orang. Nih, contohnya lawan Irak. Oh, Irak apa Arab Saudi itu saya lupa ya. Yang Rizky Ridho apa mengoper bola salah. Saya tidak menyalahkan Rizky Ridho ya. Saya tidak menyalahkan Rizky Ridho. Itu ya memang salah kesebelasan jadi karena kurang. Tapi mana yang dihujat siapa? Beckham di situ posisinya. Beckham, Mark Klok yang dihujat. Kan saya aneh, ada apa, ada benci apa kepada Beckham gitu. Kalian itu ada benci apa sama Beckham sampai seperti ini? Itulah. Saya juga tidak tahu. Ya, yang kalian pikirkan itu apa? Kalau memang kalian itu fans tim yang tidak menyukai Persib, ya kalian jangan sampai inilah. Karena mereka datang ke timnas itu buat apa? Bukan buat membanggakan nama klubnya masing-masing, tapi untuk satu nama yaitu Indonesia. Garuda nih. Mereka berjuang demi ini, demi logo di dada. Bukan berjuang untuk timnya masing-masing. Gak mungkin Beckham main di timnas sekarang untuk berjuang untuk Persib. Rizky Ridho main di timnas gak mungkin berjuang untuk Persija. Pasti untuk timnas Indonesia. Buat nama Indonesia. Semua itu satu, tujuannya itu. Mau dimanapun timnya, ya klubnya. Mereka ketika datang ke timnas, itu satu semua. Ya, mendukungnya satu. Apa? Indonesia. Ya, itulah. Saya juga tidak tahu itu. Masalah ini, masalah Beckham yang di ini saya tidak mengerti lagi karena memang setiap ada pemain Persib ya pasti ada saja komen-komen hal buruk, bukan hal buruk sih yang tidak baik ya gitu, bukan hal buruk, hal tidak baik gitu ya, yang mungkin komenan-komenan yang kurang baik bagi pemain itu, bagi ya siapapun lah pemain Persib yang dipanggil ke timnas pasti ada. Dan saya juga ingatin buat Boboto ini ya, karena mungkin ada yang bilang kenapa sih Jordi Amat yang dipanggil, kenapa nggak Tom Haye? Kalian mikir gak Tom Haye sebelum lawan pas lawan Irak kenapa dia kena akumulasi, dia kena kartu dan pastinya disanksi dong, tidak bisa bermain. Gitu aja deh. Jadi harus berpikir lah. Bukan masalah tua atau muda. Ya. Yang dipanggil siapapun itu pasti tidak berjuang. Harus beri support kepada pemain itu gitu ya. Jangan kalian sedikit-sedikit hujat, sedikit-sedikit merendahkan pemain itu. Bahkan sampai menghina. Ya, saya tidak tahu kalian itu memandang Beckham Putra itu dari sisi sebelah mana sih? Ya, kalian memandang jelek Beckham itu dari mana? Kalian kalau tahu Beckham skill lumayan bagus, kecepatan dia punya, umpan-umpan dia punya, ya. Kalian bisa menjadikan kalau memang dari postur tubuhnya memang Beckham itu memang kalau misalkan melawan yang tinggi masih kurang karena dia
Pertama, kalah body. Kalau misalkan lawan yang tinggi, kalah tinggi juga. Makanya dia disimpan di winger. Untuk apa? Untuk memberikan umpan. Cuma kalau misalkan memang sama pemain lawan, dia pasti kalah body. Kalau di body gitu ya. Itu. Makanya dia disimpan di winger buat umpan. Ini memang saya tahu Beckham. Beckham waktu kecil dia adalah seorang striker. Bahkan dia pernah di masa kecilnya dia pernah ke Inggris kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia Beckham pernah ke Inggris ya. Dia bermain di sana gitu ya. Cuma mungkin ya hanya latihan di sana lah sebentar. Dia pas itu masih menjadi striker karena memang di awal dia dipanggil ke timnas pun dia posisi striker, nggak tahu itu U berapa gitu Beckham ya, saya lupa. Jadi kenapa sih kalian harus seperti ini gitu? Janganlah hal seperti ini dibawa-bawa ke dalam timnas gitu. Janganlah rivalitas kalian dibawa ke timnas gitu. Ya udah, stop guys. Saya meminta kepada semua stop seperti ini. Kalian, saya tidak mempermasalah kalian cinta siapa, kalian dukung tim mana, kalian mau ngebela tim mana, saya tidak peduli itu, bodoh amat ya. Tapi kalau sudah membawa nama timnas, sudah mereka sudah bela timnas dan di timnas itu saya tidak peduli lagi. Itu janganlah seperti ini menghujat. Kalau misalkan apa namanya di tim masing-masing ya, saya juga sering mengingatkan, saya juga sering kesal karena sekarang banyak sekali aksi rasisme pada pemain di Liga Indonesia ya. Banyak sekali rasisme hal seperti itu di Liga Indonesia ya. Jadi janganlah ya. Tolong buat teman-teman sudahlah. Sudah, kalian harus berpikir sebelum komen. Jadi ya inilah saran dari saya buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengerti gitu ya. Oke, kayak mungkin begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini.